Kalian kebayang nggak kalau We're rencana best kalian buat friends. healing dan menenangkan pikiran berujung menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak pernah kalian bayangkan? Me Selamat and you datang were di with Alpha President. Movie. Bersama saya, kita lalui sebuah cerita bersama. Film menceritakan kisah seorang wanita bernama Beth yang diajak oleh sahabat baiknya untuk menikmati liburan di sebuah kota indah di jantung negara Kroasia. Ia pun tiba di apartemen sahabatnya ini dan disambut dengan riang gembira. Mereka kemudian merayakan hari kebebasan ini dengan melakukan tos pada balkon apartemennya ini. Di sini tampak Beth sedang video callan dengan suami dan anaknya sembari memilih baju untuk pergi keluar dengan Kate sahabatnya. Tak lama berselang, Kate yang sudah Wow. siap berdandan pun tampak For a mendatangi kiss dan from menyapa me. suaminya Beth di sela-sela video callan tersebut. Selesai berpamitan dengan suaminya, mereka pun segera keluar untuk berpesta. Berjalan menuju pintu keluar, mereka kemudian disamperin oleh seorang pria culun bernama Sebastian yang ternyata adalah pemilik dari apartemen tersebut. Dan Yeah, sedikit hi, I'm tegur Beth. sapa pun It's nice to terjadi. meet you. Sesampainya di restoran, mereka pun kemudian memesan makanan dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Jadi ceritanya di sini mereka adalah dua orang sahabat yang akhirnya berkesempatan untuk healing dari masalah mereka masing-masing. Di mana Kate baru putus dari pasangannya dan Beth juga sedang kurang akur dengan suaminya. Disinilah mereka merencanakan akhir pekan untuk jauh dari semua masalah itu. Selesai makan, Beth melihat Kate sedang teleponan dengan pasangannya Jay dan marah-marah dikarenakan ternyata kartu kredit yang diberikan sudah diblokir. Karena lelah dengan hari tersebut, Beth kemudian meminta pulang. Tapi apa daya, Kate begitu serius meyakinkannya untuk melanjutkan hangout mereka dan kemudian membawa mereka ke sebuah klub malam. Di sini mereka diantar oleh taksi yang membawa Beth di awal tadi. Yang tentunya tukang taksinya adalah Zain, pria Syria yang terlihat baik hati ini. Di dalam klub malam, Kate tampak begitu liar dengan mendekati dua pria tampan yang ada di meja. Mereka pun kemudian melanjutkan pesta dan mabok-mabokan sampai akhirnya pun Beth dan Kate tak sadarkan diri dan dibawa pulang ke apartemen oleh kedua pria ini. Besok paginya, ketika terbangun dengan kepala pusing, disinilah masalahnya muncul. Berkeliling di sekitar ruangan kamar melihat barang-barang yang berantakan dan tidak mengingat apa yang terjadi semalam. Beth mulai panik karena tidak menemukan Kate di sana. Dia pun kemudian menelepon Rob suaminya, tapi ya suaminya coba menenangkan aja. Tak puas sampai di sana, Beth kemudian bertanya kepada pemilik apartemen di sana, namun jawabannya juga tetap sama. Beth pun kemudian mengambil langkah yang lebih berani dengan melapor ke kepolisian setempat. Di sana dia justru dipertanyakan karena jelas dengan pernyataannya polisi menilai bahwa mereka mabuk dan menganggap hal itu biasa terjadi oleh turis-turis yang berlibur di sana. Karena prosedural polisi yang belum bisa mengizinkannya melakukan pelaporan karena belum 24 jam dari kejadian, Beth pun akhirnya pergi dari sana. Dia pun kemudian menelepon Zain si tukang taksi untuk mengantarnya ke klub malam yang mereka datangi semalam. Di perjalanan ke sana tentu dia menceritakan masalahnya kepada Zain ini. Sesampainya di klub, Beth coba bertanya ke bartender, With two namun guys, sepertinya she was wearing a dicuekin dan blue dress. tiba-tiba Zain pun masuk membantunya menanyakan dengan lebih ketus dan akhirnya diperoleh informasi bahwa dua pria semalam yang As in, bersama mereka adalah pria penghibur yang disewa oleh Kate. Keesokan harinya, Beth kembali bertemu Zain yang bersedia membantunya. Di sini Zain nampak sudah membuat janji dengan kedua pria penghibur yang bersama Beth dan Kate di hari kejadian. Tak lama berselang, mereka berdua pun muncul menemui Zain. Namun tampak sangat terkejut melihat Beth juga ada di sana. Mereka pun kemudian lari dari sana dan dikejar oleh Zain. Akhirnya salah satu dari mereka tertangkap oleh Zain dan dipaksa menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Namun pria penghibur ini juga tidak tahu keberadaan Kate. Dia hanya bersamanya sampai dengan jam 3 subuh dan mencuri tasnya saja. Tasnya itu pun kemudian digadaikan di toko barang loak. Mendapat informasi itu, Beth dan Zain pun bergegas menuju toko tersebut dan benar menemukan handphone dan tasnya Kate di sana. Di sini membahas segala kemungkinan pun terjadi antara dia dan Zain. Namun akhirnya cara terbaik yang dipilih Beth tentu adalah kembali melapor ke kepolisian dengan bukti-bukti lain yang sudah dia dapat. Sesampainya di kantor polisi, kali ini Beth ditangani oleh polisi perempuan lainnya. Meskipun polisi pria yang kemarin juga ada di sana. Ceritanya rupanya polisi laki-laki ini tidak memasukkan data dan laporan yang dibuat Beth kemarin karena menganggap kasus sepele. Beth yang tampak panik terus menekankan agar polisi bisa mendalami kasus ini. Namun polisi pria tadi terus memojokkannya. Melihat gelagat tidak baik, polisi wanita ini menyuruh koleganya ini pergi dari sana dan melanjutkan pembicaraannya dengan Beth. Selesai dari kantor polisi, Beth kemudian menelepon Jay, suaminya Kate.
Dia memberitahu kondisi Kate yang sedang hilang pada saat ini. Namun di sini Jay tampak tak peduli karena mereka dalam proses sidang perceraian dan ternyata faktanya Jay sudah lama tidak berkomunikasi dengan Kate. Tidak seperti apa yang Kate beritahukan ke dia soal masalah kartu kredit kemarin. Mendengar hal ini, Beth tampak sangat terkejut dan tidak percaya karena Jay mengungkapkan bisa saja semua masalah ini adalah drama yang dibuat oleh Kate. Sesampainya kembali ke apartemen, Beth malah didatangi oleh Sebastian, pemilik apartemen sana yang secara halus mengusirnya karena waktu sewa apartemen mereka sudah habis dan akan ada tamu baru yang masuk. Namun karena tampak kasihan dengan Beth, Sebastian kemudian memberinya solusi dengan menyewakan ruangan baru di bawah dengan tujuan agar apabila Kate kembali, Beth bisa tahu. Beth di sini tampak beristirahat sejenak dan selepas bangun dia berkeliling kamar dan ruangan di sana dan kebetulan juga ada ruangan tempat tinggal Sebastian. Dia kemudian melihat satu ruangan recording terbuka dari luar dan seketika dikejutkan dengan kehadiran Sebastian yang tampak begitu psikopat di sana. Selepas itu, Beth tampak berjalan keluar dan bersiap-siap pergi dengan Zain lagi untuk meneruskan pencarian. Namun di sela itu tiba-tiba Rob, suaminya Beth, muncul di sana. Dia ternyata sudah memberitahu Beth bahwa dia akan ke sana, namun pesannya tidak terbaca oleh Beth. Tampak cemburu karena istrinya bersama laki-laki lain, sedikit cekcok pun terjadi meskipun Beth sudah menjelaskan siapa Zain ini. Akhirnya Rob pun minta maaf dan mendengarkan penjelasan Beth lagi tentang situasi terbaru. Tak lama mengobrol, Beth mendapatkan telepon dari kepolisian yang mengabarkan bahwa Kate ternyata sudah tiada dan mereka pergi melihat mayatnya. Penyebab kematian Kate adalah tenggelam di sungai, namun untuk mengetahui apakah Kate kecelakaan atau dibunuh masih perlu dilihat dari hasil otopsi. Keesokan harinya, Beth kembali meminta polisi membawanya melihat mayat Kate untuk terakhir kalinya. Dan betapa terpukulnya dia mengetahui fakta dengan melihat HP Kate yang masih dia simpan. Ternyata selama ini suaminya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Tak sampai di sana, kepedihannya semakin bertambah, di mana saat berada di kantor polisi, ternyata bukannya mendapatkan pencerahan untuk kasus kematian Kate ini, Beth malah dicurigai memiliki alibi kuat untuk menjadi pembunuh dari sahabatnya ini sendiri. Dengan bukti dan kesaksian dari beberapa pihak yang diinterogasi polisi, termasuk bartender di klub malam tempat terakhir mereka bersama, di mana keterangan yang diberikan bahwa pada saat itu Beth terlihat cekcok dengan Kate sebelum kemudian mereka berpisah. Meskipun tidak ditangkap pada hari itu, namun polisi menahan paspornya Beth agar tidak bisa keluar dari negara tersebut. Beth yang sangat sedih dengan semua kejadian ini pergi menjumpai Zain, si tukang taksi, dan curhat kepadanya. Sekembalinya dari pertemuan dengan Zain, Rob pun menghubungi Beth di sini. Amarah tampak diluapkan kepada Rob di mana Beth memakinya dan memberitahu bahwa dia sudah mengetahui semua tentang perselingkuhannya dengan Kate. Keesokan harinya, polisi tiba-tiba mendatangi apartemen Beth dan melakukan penangkapan terhadap dirinya. Tuduhan semakin brutal dilontarkan oleh polisi kepada Beth, di mana mereka berasumsi bahwa Beth mempekerjakan Zain, si tukang taksi, yang ternyata adalah anggota dari grup kriminal di negara tersebut, untuk membunuh Kate dengan motif amarah terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh Kate bersama suaminya. Yap, polisi sudah menemukan bukti perselingkuhan mereka. Kembali ke akal sehatnya, Kate akhirnya kemudian dibebaskan karena meminta pengacara untuk membelanya. Sekembalinya ke apartemen, di sana sudah menunggu Zain di dalam kamar. Zain kemudian menjelaskan semua tuduhan yang diberikan kepadanya adalah tidak benar dan meminta Beth percaya kepadanya. Sebangun dari tidur, Beth tiba-tiba kepikiran dari mana polisi bisa mengetahui perselingkuhan Kate dan suaminya, padahal HP Kate dipegang olehnya. Dia kemudian tersadar bahwa saat itu dia bertelepon di depan cermin dalam kamar dan seketika itu dia menemukan alat rekam yang terpasang di belakang cermin. Beth kemudian mencoba menuju ruangan rekaman rahasia yang kemarin dia lihat. Namun karena pintunya terkunci, dia coba mencari sesuatu untuk membukanya dan seketika itu Sebastian muncul. Sedikit basa-basi dilontarkan Beth untuk menghindari kecurigaan Sebastian dan Beth berhasil mendapatkan kunci ke ruangan tersebut. Di dalam, Beth kemudian membuka rekaman CCTV di hari kejadian dan melihat semuanya. Tak lama berselang, tiba-tiba Sebastian kembali ke sana dan hendak masuk ke ruangan CCTV. Beth pun langsung menghentakkan kepalanya dengan pintu dan mencoba kabur. Meskipun Sebastian tampak tak berniat menyakiti Beth, namun Beth yang sudah panik kemudian terlibat adu tarik dengan Sebastian karena ingin menghapus semua rekaman CCTV miliknya. Dia pun kembali menjatuhkan Sebastian dan lari dari sana. Sesampainya di luar, ternyata Zain sudah menunggunya dan akhirnya membawanya kabur.
Mereka kemudian pergi ke pangkalan taksi untuk mencari informasi di sana. Dan ternyata pada malam itu supir taksi itu mengantarkan Kate untuk pergi ke kantor polisi melaporkan pencurian tasnya tersebut. Semuanya mulai jelas bahwa ternyata Kate pada malam itu pergi melapor polisi tentang kedua pria yang dibawanya pulang ke apartemen mencuri tasnya. Namun polisi yang menanganinya waktu itu tak lain dan tak bukan adalah Pavik. Polisi yang juga sekarang menuduh Beth membunuh Kate. Tak lama dari mendengar pengakuan supir taksi itu, polisi pun tiba di tempat karena laporan oleh admin kantor di sana. Dan ya, Pavik lah yang datang dan buru-buru ingin menangkap Beth. Namun Beth di sini lari ke atas sebuah gedung dan dikejar oleh Pavik. Di sana Beth sudah berasumsi bahwa Pavik lah yang membunuh Kate karena menolak ajakannya untuk melayaninya. Dan di sana Pavik marah dan menganggap Kate saat itu adalah seorang perempuan penghibur. Saat Pavik hendak sedang mencoba menangkap Beth dan rekannya muncul di belakang, Pavik terkejut kemudian tergelincir jatuh ke bawah dan seketika tewas. Selesai dengan kejadian itu, Beth pun dibawa ke kantor polisi lagi. Di sana, Kovac, polisi wanita rekannya Pavik ini kemudian menjelaskan semuanya kepada Beth. Bahwa dia sudah menemukan bukti kuat bahwa ternyata dalang dari kasus ini adalah rekannya sendiri. Karena di malam itu terekam CCTV bahwa Pavik mengantar Kate pulang ke apartemen. Dan sekeluarnya dari mobil tampak Kate marah dan membanting pintu mobil. Karena track record Pavik sendiri adalah seorang polisi kotor yang juga pernah bermasalah dengan kasus pekerja seks komersil, polisi meyakini bahwa Pavik lah yang memiliki alibi paling kuat sebagai orang yang membunuh Kate dan membuangnya ke sungai karena menolak ajakan untuk melayani Pavik. Selesai masalah, Beth akhirnya bisa pulang kembali ke Amerika bersama anaknya. Di suatu momen, Beth datang ke rumah Rob untuk menitipkan anaknya kepadanya. Karena lupa membawa kunci mobil, Beth coba meminjam mobil Rob dan Rob memberitahunya untuk mencari kuncinya di saku jaketnya di belakang pintu. Tak lama merogoh saku jaket, Beth menemukan sebutir bagian dari aksesoris yang diberikannya ke Kate waktu dia sampai di apartemennya di Kroasia untuk berlibur. Dari sana, sontak Beth tercengang, bingung dan menyadari dengan logika bahwa suaminya inilah yang membunuh Kate sebenarnya. Beth pun kemudian menelepon Kovac untuk memberitahu fakta terbaru pembunuhan Kate. Namun karena terlalu lama dalam toilet, Rob pun mengetuk pintu. Bukannya berusaha lari dari sana, Beth justru mengkonfrontasi Rob langsung di sana dan menyatakan dengan lantang bahwa dialah yang membunuh Kate. Awalnya Rob berusaha menyangkal, namun dengan bukti bagian kalung yang ditemukannya di jaket Rob, semuanya tak bisa disangkal lagi. Rob kemudian berusaha mencari pembenaran untuk semua ini, bahwa dia tidak sengaja membunuh Kate waktu itu karena semua adalah salah Kate. Namun tentu Beth tak percaya dan berusaha pergi dari sana. Melihat hal itu, Rob pun panik dan melarang Beth menelepon polisi. Namun sayangnya tanpa sepengetahuan Rob, ternyata telepon Beth dengan Kovac di kamar mandi tadi tidak ditutupnya dan polisi sudah mengetahui semuanya. Mencoba menyakiti Beth, namun pukulan Beth terlihat lebih mahir dan berhasil menjatuhkan Rob di sana. Beth pun pergi dari sana membawa anaknya dan film pun selesai. Jangan lupa selalu dukung Alpha Movie untuk terus berkembang dan memberikan rangkuman alur film yang lebih menarik lagi dengan mensubscribe channel ini, like dan share alur film yang ada hanya di Alpha Movie. Memberikan rangkuman cerita film secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.